Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan jenis penelitian kualitatif etnografi. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Nurul Agustin, dan Salsabila Lutfiah. Next. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan definisi atau konsep dari penelitian etnografi. Pada penelitian etnografi ini atau disebut juga etnografi adalah jenis metode penelitian yang diterapkan untuk mengungkap makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian pola kultural atau culture sharing group tertentu dalam ruang atau konteks yang spesifik. Atau penelitian etnografi ini juga dapat dikatakan sebagai studi tentang pola budaya dan perspektif partisipan atau subjek penelitian dalam lingkungan alami mereka. Nah, untuk tujuan dari penelitian etnografi itu sendiri, yaitu untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan budaya dari suatu kelompok dari waktu ke waktu, mengenai keyakinan dalam kelompok, perilaku, ataupun bahasa. Nah, untuk penelitian etnografi ini, seseorang yang menelitinya disebut dengan etnografer. Jadi seorang etnografer ini tidak hanya mengamati, namun juga berupaya untuk menyatu dalam kehidupan kultural suatu kelompok masyarakat yang akan ditelitinya. Dua dimensi penting yang dimiliki oleh seorang etnografer, yaitu yang pertama, adanya kelompok sosio-kultural yang spesifik. Dan yang kedua itu adanya penyatuan kultural antara peneliti dengan kelompok yang akan diteliti. Nah, etnografer ini cenderung melihat pola-pola yang ada dalam kelompok sosio-kultural yang diteliti. Pola-pola tersebut biasanya meliputi pola perilaku, sistem keyakinan, bahasa, dan nilai kultural yang dianut dalam kehidupan sehari-hari dari kelompok yang diteliti tersebut. Untuk jenis penelitian dari etnografi ini, pakar metodologi Creswell mengidentifikasi ada beberapa jenis penelitian etnografi. Di antaranya seperti life history, autoetnografi, novel etnografi, feminis etnografi, etnografi di elektronik media, lalu fotografi, video, audio, dan sebagainya. Namun secara garis besar, metode penelitian ini dapat dikategorisasikan menjadi dua, yaitu etnografi realis dan etnografi kritis. Nah, untuk perbedaan dari etnografi realis dan etnografi kritis, yaitu pada etnografi realis, itu termasuk tipe tradisional. Artinya peneliti berusaha untuk memperoleh data individu atau situasi menurut sudut pandang orang ketiga. Nah, ciri-ciri dari etnografi realis ini yaitu peran orang ketiga sangat signifikan. Artinya orang ketiga ini mampu memberi pandangan yang dianggap objektif terhadap fenomena yang diteliti. Selanjutnya yaitu memberi kesempatan etnografer untuk menarasikan suara dari orang ketiga terkait apa yang diobservasi. Lalu selanjutnya etnografer ini mengambil posisi di belakang panggung dan memposisikan pandangan objektif partisipan sebagai sebuah fakta sosial. Lalu yang terakhir yaitu laporan yang disusun oleh etnografer realis ditulis dengan tanpa terkontaminasi bias personal dan politis, serta justifikasi terhadap fakta sosial atau disebut juga bebas nilai. Sedangkan untuk etnografi kritis ini termasuk tipe kontemporer. Artinya, peneliti ikut menyuarakan atau mengadvokasi suara kelompok sosiokultural yang diteliti. Ciri-cirinya yaitu pada etnografer kritis, merespon kondisi masyarakat kontemporer yang mengasumsikan bahwa sistem relasi
kuasa, prestis, dan otoritas cenderung memarginalkan individu yang berasal dari kelas, ras, dan gender yang berbeda. Lalu suara dari orang pertama hidup dalam situasi atau konteks yang diteliti itu sangat penting. Lalu adanya dorongan nilai emansipatoris yang diadvokasi oleh peneliti. Dengan kata lain, laporan yang disusun oleh etnografer kritis ini tidak bebas nilai. Lalu untuk sejarah atau tokoh dari penelitian etnografi ini yaitu sejarah kemunculan dari etnografi, yaitu pada awal kemunculannya, etnografi tidak dapat dipisahkan dengan ilmu antropologi, yaitu pada mulanya para antropolog berusaha membangun tingkat perkembangan evolusi budaya manusia dari awal kemunculannya di muka bumi hingga sekarang. Namun dalam proses membangun perkembangan evolusi budaya ini, para antropolog tidak terjun langsung ke lapangan, tetapi mereka membangun kerangka evolusi ini dengan tidak didukung oleh fakta-fakta dari lapangan. Nah, selanjutnya pada awal abad ke-20, mereka, para antropolog mulai menyadari perlunya pergi ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang budaya. Kesadaran untuk pergi ke lapangan inilah yang menjadi cikal bakal dari kemunculan penelitian etnografi. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan dari etnografi. Etnografi ini diperkenalkan oleh B. Malinowski dengan mempublikasikan penelitian pertamanya yang berjudul Argonauts of the Western Pacific pada tahun 1922 dengan menggunakan metode lapangan dan observasi partisipan. Nah, metode lapangan ini oleh Malinowski ini dikatakan sebagai perpaduan antara ilmu antropologi dan ilmu sosiologi. Fokus utama dari penelitian Malinowski ini adalah kehidupan masa kini yang dijalani oleh masyarakat dan cara hidup suatu masyarakat. Lalu selanjutnya perkembangan etnografi pada tahun 1960-an mulai memusatkan pada usaha untuk mempelajari bagaimana suatu masyarakat mengorganisir budaya dalam pikiran dan bagaimana budaya itu diaplikasikan dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, dalam tataran ini etnografi disebut sebagai antropologi kognitif. Lalu lebih lanjut, etnografi dikembangkan oleh Spratly dengan bertolak pada antropologi kognitif, yaitu menjelaskan bahwa suatu budaya merupakan sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui proses belajar. Lalu selanjutnya, penelitian etnografi Spratly bertolak pada 5 prinsip. Di antaranya yaitu yang pertama, teknik tunggal, di mana peneliti dapat melakukan berbagai teknik penelitian secara bersamaan dalam satu fase penelitian. Yang kedua, identifikasi tugas, di mana peneliti harus menggali langkah-langkah pokok yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, pelaksanaan langkah-langkah pokok harus dijalankan secara berurutan. Yang keempat, wawancara dilakukan secara sesungguhnya, bukan hanya sekadar latihan. Yang kelima, problem solving. Artinya peneliti memberikan jalan keluar. Lalu selanjutnya, terdapat tahapan dari penelitian etnografi menurut Creswell. Secara umum, prosedur penelitiannya yaitu yang pertama, menentukan apakah masalah penelitian tersebut adalah yang paling cocok. Maksudnya menentukan apakah masalah penelitian tersebut adalah paling cocok didekati dengan studi etnografi. Jadi pada tahap ini, etnografi sebelumnya sudah dibahas bahwa etnografi itu menggambarkan suatu kelompok budaya dengan mengeksplorasi kepercayaan, bahasa, atau perilaku. Atau juga mengkritisi isu-isu mengenai kekuasaan, perlawanan, atau dominasi. Lalu pada tahap selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan diteliti. Nah, kelompok ini sebaiknya gabungan dari orang-orang yang telah bersama dalam
waktu yang panjang karena di sini yang akan diteliti adalah pola perilaku, pikiran, dan kepercayaan yang dianut secara bersama. Yang itu adalah tema kultural atau isu yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Nah, hal ini melibatkan analisis dari kelompok budaya. Selanjutnya yaitu tentukan tipe etnografi yang cocok digunakan untuk mempelajari konsep budaya tersebut. Menentukan apakah etnografi realis ataukah etnografi kritis. Selanjutnya yaitu kumpulkan informasi dari lapangan mengenai kehidupan kelompok tersebut. Nah, data yang dikumpulkan ini bisa berupa pengamatan, survei, wawancara, analisis konten, dan ataupun penelitian jaringan. Setelah data terkumpul, data tersebut dipilah-pilah dan dianalisa. Untuk selanjutnya yaitu tulisan tentang gambaran atau potret menyeluruh dari kelompok budaya tersebut, baik dari sudut pandang partisipan maupun dari sudut pandang peneliti itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Ya, baik. Saya akan menjelaskan mulai dari teknik pengumpulan data. Jadi dalam etnografi itu, ini menurut Kunchoro-Ningrat, ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama ada pengamatan. Nah, pengamatan ini dapat berupa dua macam, bisa berupa pengamatan observasi atau observasi partisipatif. Artinya kalau observasi saja itu berarti peneliti hanya mengamati masyarakat dan masyarakat tersebut menjadi objeknya. Sedangkan kalau observasi partisipatif itu peneliti dapat terjun langsung membalur ke dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah wawancara terbuka dan mendalam. Di sini wawancara sebenarnya ada dua tipe, yaitu wawancara terbuka dan wawancara terpimpin. Untuk wawancara terbuka, peneliti akan memakan waktu yang relatif cukup panjang untuk menggali informasi dari informan. Sedangkan untuk wawancara terpimpin, di situ peneliti sudah menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Sedangkan yang selanjutnya adalah kuesioner. Jadi ini seperti pengedaran kuesioner atau pertanyaan seperti pada umumnya. Kemudian ada dengan cara mencatat pembicaraan orang di dalam masyarakat. Jadi ini misalnya bisa dengan cara menggunakan text recording dari orang atau informan di masyarakat yang sedang diteliti oleh peneliti. Kemudian pencatatan biografi, yaitu masyarakat yang menjadi objek penelitian bisa dicatat biografinya atau life history approach. Yang selanjutnya ada menggunakan tes psikologi, dan yang terakhir ada menghitung dan mencatat angka-angka statistik. Nah, yang selanjutnya ada teknik analisis. Di sini kami menjelaskan ada 4 teknik analisis dalam etnografi. Yang pertama yaitu analisis domain. Di sini berarti dalam analisis domain, hasilnya itu hanya berupa pengetahuan yang di permukaan saja atau yang hanya pengetahuan singkat tentang berbagai domain dan kategori konseptual. Karena ini masih di permukaan, sehingga analisis domain ini masih belum rinci dan mendalam. Yang kedua ada analisis taksonomi. Dalam analisis taksonomi, domain-domain yang dipilih dilacak secara lebih rinci dan mendalam struktur internalnya, sehingga untuk bisa mengetahui lebih rincinya, dilakukan wawancara dan observasi secara mendalam. Peneliti tidak hanya berhenti mengetahui jumlah kategori atau simbol, tapi juga melacak kemungkinan-kemungkinan subset yang mungkin tercakup dengan cara menyajikannya dalam bentuk diagram atau outline. Jadi dalam analisis domain, dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen yang berkesamaan di suatu domain.
Yang ketiga ada analisis komponensial. Analisis komponensial tidak mengorganisasikan kesamaan elemen dalam domain, tapi justru mengorganisasikan kontras antar elemen dalam domain yang diperoleh melalui observasi dan atau wawancara yang terseleksi. Masing-masing warga dari suatu domain sesungguhnya memiliki karakter tertentu. Nah, karakter itulah yang bisa membedakannya satu dari yang lainnya. Yang keempat adalah analisis tema kultural. Dalam analisis ini, peneliti mencari hubungan antar domain, kemudian bagaimana hubungannya secara keseluruhan. Selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan hasil analisis ini, selanjutnya bisa disusun judul penelitian yang baru. Bila dalam judul proposal berubah setelah peneliti memasuki lapangan. Selanjutnya ada contoh artikel yang menggunakan metode penelitian etnografi. Yang pertama ada artikel berjudul Science Classroom Practice in an Islamic Religious Secondary School, Adapting Classroom Ethnography. Jadi secara singkatnya, artikel ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi pengaruh budaya terhadap pembelajaran sains sekelompok siswa dalam suasana alaminya mereka, yaitu pengaturan ruang kelas sains. Nah, untuk tujuannya adalah tujuan yang lainnya untuk memahami kedalaman pengaruh budaya dalam pembelajaran sains, sehingga peneliti membuat pertanyaan penelitian berupa sejauh mana budaya bisa mempengaruhi pembelajaran sains di kelas sekolah menengah agama Islam. Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Sabah, Malaysia. Partisipannya adalah sekelompok siswa di kelas yang jurusan sains. Pengambilan datanya berupa observasi, field notes, wawancara lapangan, dokumen, artefak, audio, visual, dan WhatsApp. Nah, peneliti ini menggunakan proses penalarannya induktif. Contoh artikel yang kedua, yaitu Integrating Perspectives from Indigenous Knowledge and Western Science in Secondary and Higher Chemistry Learning to Contribute to Sustainability Education. Jadi tujuan dari artikel ini, penelitian ini, yaitu untuk menyelidiki persepsi dan pengalaman siswa selama sebuah unit pengajaran yang memperkenalkan tentang masalah pestisida berdasarkan perspektif Indigenous Science dan perspektif Western Science. Nah, ini dilakukan di tingkat universitas dan SMA di Indonesia. Tepatnya ada 2 kelas mahasiswa kimia universitas berjumlah 73 orang dan 40 siswa SMA kelas 12 jurusan IPA yang keduanya ini berada di dekat komunitas adat Baduy. Pengambilan datanya menggunakan kuesioner berupa 10 soal Likert scale dan 1 pertanyaan open-ended. Nah, para peserta memberikan tanggapan yang positif hasilnya, sehingga mereka menganggapnya secara menarik dan relevan dengan pengalaman belajar pribadi mereka. Yang terakhir ada contoh artikel dari Ibu Yuli dan Pak Ridwan, yaitu Empowering Students Chemistry Learning, the Integration of Ethnochemistry in Culturally Responsive Teaching. Nah, kemudian ada keuntungan dan juga kerugian dari penggunaan metode etnografi ini. Untuk keuntungannya, itu yang pertama ada bahwa etnografi ini bisa memberikan kesempatan untuk bisa memahami lebih luas dan lebih akurat terhadap masalah yang dijadikan dalam penelitian. Kemudian, peneliti juga bisa ikut merasakan pengalaman dari variabel penelitian. Peneliti juga bisa menjelaskan perilaku kelompok yang kompleks. Etnografi juga bisa membantu peneliti untuk memahami ruang lingkup, alasan, dan konteks kebiasaan. Sedangkan kerugiannya, etnografi membutuhkan waktu yang lama dan keahlian yang mumpuni. Kemudian juga membutuhkan banyak modal. Kemudian juga etnografi bisa ada kemungkinan bias eksperimental karena dari hubungan
antara subjek dan peneliti. Kemudian kerugian yang terakhir yaitu etnografi bisa memunculkan masalah ukuran sampel data yang juga bisa menjadi masalah dari penelitian etnografi ini. Sekian dari kelompok 2, Nurul dan Salsa, terima kasih.